Muzani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Abraham, apa kabar? Sehat, udah lama gak ketemu Kanda? Aduh, lama sekali. Saya hari ini terdadak di sini. Terdadak dan gak ada yang kebetulan. Segala sesuatu pasti rencanakan. Iya. Dan direncanakan dan sesuai pada waktunya akhirnya berkunjung juga ke NT Tower. Iya, selamat kepada NT Tower. Ini saya ketemu teman-teman lama di sini yang sudah lama saya nggak ketemu dengan banyak kawan, dan saya banyak ketemu di sini. Saya bersyukur kawan-kawan masih memiliki media aktivitas yang tetap mengupdate dan tetap berpartisipasi dalam upaya kontribusi terhadap pemikiran dan demokrasi. Luar biasa. Sebagai ketua MPR, kesibukannya seperti apa hari-hari ini? Iya, sebagai ketua MPR kesibukannya hari ini harus terus dalam suasana dunia yang sekarang makin tegang, hubungan di Timur Tengah, di Eropa antara Ukraina dan Rusia, kemudian ini belum selesai, yang juga makin meningkat eskalasi antara Ukraina dan Rusia. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan serangan Israel ke Iran, dan balasan dari Iran mengejutkan kita semua. Dia memiliki kekuatan persenjataan yang luar biasa, dan itu membuat dunia deg-deg piar. Iya. Karena ini sepertinya akan meningkatkan eskalasi yang mudah-mudahan bisa tertahan eskalasi itu. Dan itu kita sudah membayangkan akibatnya akan berdampak pada situasi dan ekonomi kita. Nah, itu dia. Sebelum ke sana, posisi kita di mana, Pak Muzani? Kita harus tetap mendorong pada upaya gencatan senjata, pada upaya perdamaian, pada upaya perundingan. Meskipun akhir-akhir ini dunia sepertinya didorong pada sebuah situasi bahwa perdamaian itu berarti kekuatan senjata, persiapan perang, dan kekuatan diplomasi telah mengalami kepercayaan yang surut, sehingga diplomasi telah kehilangan kata dan wibawanya. Oke. Nah, bicara soal dampak tadi, ini kan bicara soal bagaimana kemudian kita harus bertahan di tengah gejolak yang terjadi. Otomatis dengan adanya konflik Iran-Israel, dipastikan kalau ini berlangsung lama, harga minyak dunia akan naik, kemudian nilai tukar rupiah akan terpengaruh. Akan seperti apa nanti dampaknya? Ya, dampaknya akan ke ekonomi kita di dalam negeri. Karena itu saya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, saya minta agar segenap masyarakat dari berbagai macam lapisan, dari berbagai macam profesi dan generasi untuk tetap menyatukan diri dalam sebuah tali persaudaraan, tali kebinekaan, tali keindonesiaan dan persatuan kita, supaya kerukunan kita tetap terjaga, kebersamaan kita tetap terjaga. Karena itulah kekuatan kita dalam sejarah kita berbangsa. Seberat apapun persoalan kita, serumit apapun problem kita, dan sepening apapun masalah kita, kalau kita bersatu, kita rukun, kita bersama, kita akan mampu mengangkat persoalan itu. Dan itu yang ingin kami sampaikan sebagai Ketua MPR. Ya, bicara soal persatuan itu menjadi penting kalau kita melihat isu yang belakangan ini menjadi perbincangan, Bang Muzani. Ini kaitannya dengan kisruh ataupun polemik 4 pulau, Aceh dan Sumatera Utara, yang pada akhirnya diambil keputusan untuk kemudian dalam tanda kutip ya mengoreksi Kemendagri, yang mana 4 pulau ini pada akhirnya secara historis disebutkan kembali kepada Aceh, begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Muzani? Karena saya mengikuti rekam jejak beliau, rekam jejak Anda yang konsisten terus untuk memperjuangkan apa yang terjadi di sana sesuai dengan perjanjian Helsinki. Iya, saya bersyukur dan ikut berbahagia karena akhirnya pemerintah menepati janjinya, Presiden Prabowo menepati janjinya ingin mengambil alih persoalan yang kisruh, yang ruwet ini, yakni tentang persengketaan 4 pulau yang tadinya masuk ke Provinsi Aceh menjadi masuk Provinsi Sumatera Utara. Dan Presiden Prabowo dalam hal mengambil keputusan tersebut berdasar kepada aturan main, berdasar kepada perundang-undangan, berdasar kepada pengakuan di antara kedua belah pihak. Yang terakhir saya dengar, karena data yang paling akurat adalah data yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional dan Kepala Agraria yang menyatakan dan ditandatangani oleh Gubernur Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan di antara wilayah-wilayah itu 40 itu masuk Aceh. Betul. Karena itu dengan data-data itu kemudian Presiden mantap, yakin bahwa 40 itu masuk dalam wilayah Provinsi Aceh, sehingga sengketa dan polemik tentang 40 ini menurut saya selesai. Menurut saya yang sekarang terpenting adalah bagaimana setiap provinsi mengoptimalkan wilayahnya masing-masing, bagaimana pulau-pulau dan sumber daya yang ada di depan kita itu dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, dan investasi kita buka sebesar-besarnya untuk mendapatkan pelayanan bagi kepentingan rakyat kita. Kalau disebut ada unsur politik ekonomi di sana mengenai sumber daya gas, gimana itu Pak Muzani? Saya belum tahu apakah pulau-pulau itu mengandung sumber daya gas yang cukup menarik atau mineral lainnya, saya tidak mengerti karena saya belum dapat referensi itu. Tetapi kandungan apapun, apakah mineral, energi atau bahkan pariwisata misalnya, saya kira yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kemudian menarik investasi sebesar-besarnya bagi pulau-pulau tersebut atau sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran rakyat kita. Ya, tentu segala sesuatunya memang harus dioptimalkan ke sana, betul. Dan Pak Muzani, saya harus bergeser ke isu lain karena saya tahu pasti banyak tugas yang Anda emban, tapi belakangan ada satu juga yang menarik ketika ada surat yang ditujukan kepada Anda. Tentu tahu surat itu surat apa, Pak Muzani? Surat dari Purnawirawan, surat cinta dari Purnawirawan. Saya terus terang sampai sekarang sejak masa reses masuk kantor sesekali saja karena saya ada beberapa kerjaan di luar yang harus saya datangi di beberapa daerah. Saya belum cek apakah surat itu sudah ada apa belum, saya belum tahu. Tapi mengenai isu itu apa yang ingin disampaikan? Karena disebutkan suratnya sudah sampai ke DPR MPR kaitannya dengan pemakzulan atau saya belum baca surat tersebut, tapi dari beberapa macam pemberitaan saya sudah baca, saya sudah dengar tentang maksud dari surat tersebut melalui berbagai macam pemberitaan. Tetapi sebagai sebuah gugatan yang dimaksud dalam surat tersebut, saya sudah sampaikan bahwa sejak awal pencalonan Mas Gibran itu kan selalu dipertanyakan, dipersoalkan karena umur, dan kemudian persoalan itu kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa yang bersangkutan bisa maju menjadi calon wakil presiden. Asal pencalonannya sebagai wali kota Solo dianggap sebagai sama dengan apal waktu itu gitu kan. Nah, lantas kemudian didaftar, ketika kita mendaftarkan pasangan Prabowo Gibran, Prabowo itu calon presiden, Gibran itu wakil presiden. Dan kemudian pencalonan itu digugat lagi dan akhirnya kemudian dinyatakan sah. Ketika dinyatakan sah, kemudian proses kampanye berlangsung. Kemudian dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 14 Februari 2024, pasangan Prabowo Gibran mendapatkan suara mayoritas lebih dari 50%, yakni 58, sekian persen. 58, sekian persen. Nah, karena itu kemudian pasangannya dinyatakan terpilih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum, lembaga yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden. Kemenangan ini pun kemudian digugat di MK, Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi telah melakukan persidangan untuk menyidangkan berbagai macam gugatan atas itu. Sehingga kita menunggu tentang pelantikan tersebut. Karena itu ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa yang menang tetap pasangan Prabowo Gibran dan itu sah menjadi calon presiden dan wakil presiden, maka KPU menetapkan bahwa dengan suara 58, sekian persen, maka Presiden Republik Indonesia yang menang adalah Prabowo Subianto dan wakil presidennya adalah Gibran Raka Buming Raka. Atas dasar itu maka Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 2024 menyelenggarakan pelantikan presiden dan wakil presiden yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR RI
dan disaksikan oleh banyak sekali kepala negara ketika itu. Oke. Itulah yang Artinya terjadi. apa, Pak? Artinya bahwa Prabowo adalah presiden yang sah dari hasil pemilihan umum yang konstitusional, dan Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden yang sah dari hasil pemilihan umum yang demokratis. Oke. Pak Muzani, kami kenal sebagai tokoh politik yang tenang, strategis. Saking tenang dan strategisnya, kami hampir tidak kedengaran, hampir kelewatan terkait apa yang terjadi di Tuku Umar 7 April 2025. Karena Anda sungguhnya sudah mulai itu di tanggal 31 Maret ketika Anda bertamu ke kediaman Bu Mega, dan kemudian disusul ada pertemuan silent dengan Bu Mega dan Pak Prabowo begitu. Ceritakan kepada kami apa yang terjadi di sana, Pak Muzani. Ya, ketika itu ada pesan dari Ibu bahwa Ibu sebenarnya ada yang mau dibicarakan saya sebagai Ketua MPR. Ini tanggal 7 April. 7 April. 7 Januari kalau nggak salah. 7 Januari itu ya, pertemuan saya dengan Bu Mega ketika itu. 7 April. Dengan Bu Mega Anda kan bertamu ketika Idul Fitri, 31 Maret 2025. Sebelumnya sudah ketemu juga? Sudah pernah ketemu. Oke. Dan ketika silaturahmi Idul Fitri juga berlanjut kembali. Iya. Dan setelah itulah Idul Fitri, karena hari raya Idul Fitri sehingga saya sebagai anak muda perlu bersilaturahmi kepada orang tua. Saya sebagai Ketua MPR tentu saja bersilaturahmi kepada para mantan presiden, dan saya bertemu dengan Pak Tri, Pak Yusuf Kalla, juga Pak SBY. Oke. Dan kemudian setelah pertemuan itu ada pertemuan berikutnya dan kita sudah saksikan bersama. Apa di balik pertemuan ini? Ya, sesungguhnya yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo adalah sebagai Presiden ke-8 beliau ingin tetap melakukan hubungan baik dengan presiden-presiden sebelumnya terdahulu, baik yang masih hidup, dalam hal ini Ibu Mega, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi. Demikian juga dengan para wakil presiden sebelumnya. Beliau ingin menjaga silaturahmi, menjaga hubungan, minimal bertemu fisik dalam momentum-momentum tertentu. Karena itu yang juga saya amalkan dari ajaran-ajaran beliau, bagaimana kita menghormati, menghargai orang-orang yang telah berjasa pada masa-masa sebelumnya. Oke. Apakah ini artinya kemudian berhembus kembali isu mengenai perombakan kabinet? Santer disebutkan belakangan bahwa ya PDIP akan dapat 2 kursi lain sebagainya. Anda sebagai Sekjen Partai Gerindra bagaimana menjawab rumor itu? Dalam pembicaraan ketika saya ataupun beberapa, rasanya itu tidak dibicarakan. Tapi yang dibicarakan adalah bagi yang disampaikan Bu Mega kepada saya adalah bagaimana pemerintahan ini efektif, pemerintah ini bisa memberi manfaat yang besar, dan kami semua sebagai orang yang dianggap dekat dengan Pak Prabowo untuk terus menjagain Pak Prabowo. Oke. Ini terakhir Pak Muzani. Selama 2 dekade lebih Anda adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, tangan kanan Pak Prabowo. Apa yang berbeda dari Pak Prabowo saat ini setelah menjabat menjadi seorang presiden, orang nomor 1 Republik ini? Tentu saja karena beliau adalah Presiden Republik Indonesia, tentu saja kami sebagai kader tidak bisa lagi kapan saja dan kami harus memahami posisi itu karena kesibukan dan kemudian karena posisi ada pas pampres segala macam. Tapi kami mengerti kapan kami harus bertemu untuk mendapatkan pandangan dan petuah serta petunjuk dari beliau. Oke, luar biasa. Dan ini seperti biasa ya, kita ada game sedikit Pak Muzani menutup ini. Ini jawab cepat. Terakhir saya kasih pertanyaan ini kepada Pak Prabowo waktu saya wawancara beliau, dan saya minta juga Anda untuk menjawabnya. Ya, sederhana sebetulnya. Pak Prabowo dalam 1 kata. Menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Lawan politik yang Bapak hormati. Diri sendiri. Diri sendiri. Oke. Jadi lawan politik terbesar adalah diri kita sendiri. Itu menarik. Buku terakhir yang Pak Muzani baca? Tentang Pak Prabowo tadi di mobil saya bawa. Oh, buku yang mana? Buku yang baru terbit. Oh, baru yang terbit. Iya. Oh, saya belum punya itu. Barangkali nanti kami akan akses. Yang terakhir, kalau bukan jadi politisi, kalau bukan jadi Ketua MPR RI, jadi apa Pak Muzani ini? Yang orang belum ketahui. Jadi anggota Gerindra. Luar biasa.
Terima kasih Pak Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI sudah berbincang dan hadir dalam podcast ini dalam Abraham Unlock. Kami menghargai dan sukses. Abraham, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda dan kawan-kawan. Terima kasih Anda. Terima kasih. Terima kasih.